Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bunda Nur. Kali ini saya akan mencoba memberikan kegiatan yang lain selama kita masih di rumah saja, yaitu bagaimana caranya membuat kue nastar yang enak, lembut, dan juga premium. Premium adalah kualitas produk suatu makanan yang memang kualitasnya menengah ke atas. Jadi kalau kita mencoba membuat roti yang seperti biasanya, maka mungkin rasanya juga seperti biasa. Tapi kali ini saya mencoba membuat resep kue nastar yang memang rasanya agak sedikit beda dan bisa dikatakan premium. Dan kali ini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada ini tepung terigu. Tepung terigu kebetulan ini adalah saya memakai merek ini karena dia ada protein rendah. Kemudian ada tepung maizena. Saya memakai merek ini karena kebetulan saya dapatnya ini, tapi sebenarnya fungsinya sama saja, yaitu merenyahkan roti di tepung maizena. Kemudian ini ada mentega Wisman ya. Jadi merek Wisman ini adalah mentega yang atau butter yang sangat direcommended untuk kualitas roti yang betul-betul premium. Maka aroma dari margarin Wisman ini kebetulan sangat direcommended sekali. Harganya sih memang agak sedikit mahal, tapi kualitasnya memang sangat enak sekali. Di samping lembutnya juga harumnya. Kemudian ini ada margarin biasa. Kemudian ada keju. Sebetulnya keju ini kita parut, tapi karena memang bentuknya sudah lentur seperti ini, maka nanti tinggal kita aduk saja, kita mixer. Kemudian ada telur, kita butuh telur ya. Kemudian ada susu bubuk. Kebetulan saya belinya kemasan ini tanpa merek. Ada telur juga ini untuk oles atasnya kue ya, nanti kalau sudah setengah matang. Kemudian ada gula pasir. Kebetulan saya gula pasir ini kan butuhnya gula yang lembut ya, yang halus. Jadi kebetulan saya pakai gula ini, tapi kemudian saya blender. Ada juga pelengkap yang lainnya seperti pewarna untuk oles telur. Ini saya pilih kuning muda supaya nggak terlalu merah ya, karena kalau kemerahan nanti bisa agak kelihatan seperti gosong ya, padahal nggak gosong. Jadi saya pilih kuning muda. Kemudian ada perisa vanila, rasa vanila. Kemudian saya tambahkan sedikit rum Jamaika untuk mengurangi keamisan yang ada di telur. Dan yang paling penting ada isi tengahnya, yaitu selai nanas. Selai nanas ini bisa kita buat sendiri, dan nanti juga saya akan coba berikan tutorial videonya di dalam video ini juga, bagaimana caranya membuat selai nanas. Semua bahan-bahan ini yang bersifat tepung-tepungan, maka harus kita ayak dulu semuanya. Tepung terigu, tepung maizena, gula, susu, semuanya sudah kita ayak ya, pakai saringan seperti ini. Kemudian ini ada loyang yang sudah kita olesi dengan mentega. Kalau memang sahabat semuanya punya kertas yang biasanya ditempel di loyang kertas roti, itu lebih praktis begitu. Tapi karena saya tidak ada, maka saya pakai mentega untuk olesi. Dan nanti biasanya bisa kita taburi terigu boleh, tidak kita taburi juga tidak apa-apa.
Kemudian ada sedikit minyak. Nah ini minyak goreng ya. Minyak goreng ini nanti kita pakai untuk ngolesi telur ini sedikit aja supaya lebih kilap ya, kilau, nanti olesan di atasnya kilau. Kemudian sedikit garam, kita tambahkan garam untuk campur tepung-tepung ini ya, agar asinnya lumayan. Tapi kalau kita sudah pakai mentega Wisman seperti ini, maka kita tidak perlu pakai garam lagi. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahan-bahannya, dan sekarang kita sudah mulai persiapan untuk membuat atau memproses ini sampai kemudian menjadi roti. Selamat mencoba, selamat berkreasi, selamat berkarya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Serta di awal jangan lupa tombol subscribe, pencet like, kemudian jangan lupa share serta bunyikan tombol lonceng serta komentarnya. Barangkali nanti ada yang suka atau tidak suka. Deskripsi resep ukuran dari semua bahan-bahan ini sudah lengkap, sudah ada berapa gramnya, berapa kebutuhannya. Kebetulan kali ini saya pakai resep 2 ya, 2 kali double. Jadi kalau mau dikurangi silakan diambil separuhnya saja. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita memasukkan bahan-bahannya dulu, seperti mentega. Nah, mentega ini adalah mentega yang biasa ya, jadi ada 2 jenis yang kita pakai. Satu, mentega biasa atau biasanya kita sebut margarin. Yang satunya adalah butter yang kita kali ini pakai merek Wisman. Kebetulan untuk saat sekarang pada dekat-dekat musim lebaran ini, mentega Wisman itu sangat diburu orang, sehingga memang agak susah ya dapatnya. Kalau memang sudah terpaksa tidak ada kita cari ya, kita terpaksa cari merek yang lain. Kemudian ini yang mentega biasa ya. Jangan lupa kali ini saya memakai ukuran 2 kalinya. Jadi saya memang membuatnya dalam porsi yang besar biar sekali kerja. Tapi di deskripsi saya cantumkan ukuran kecilnya ya, ukuran porsi kecilnya atau satu resepnya. Jadi kali ini saya membuat 2 resep ya, sekaligus saya jadikan satu proses pengolahan. Kemudian telurnya 4/4 ini kita ambil putihnya ya, yang kita pakai adalah kuning telurnya saja. Jadi putihnya kita nggak pakai, kuning telurnya aja. Nggak sama ya, kadang ada telur itu yang memang putihnya banyak, kadang ada yang sedikit. Kebetulan ini saya dapatnya banyak ini ya putihnya. Nah, 1. Setelah telur, mentega kita masukkan ya. Kemudian ini ada sedikit ya aroma vanila. Sedikit aja ya, 1 sendok teh gitu aja. Kemudian rum jamaikanya juga sedikit saja, 1 sendok teh aja. Kita masukkan garam sedikit ya untuk nambah asinnya, setengah sendok teh aja ya. Dan kemudian kita bisa mixer dulu. Pertama kita mixer dengan kecepatan rendah.
kecepatan rendah, lalu kita tambah kecepatannya lagi, dan tidak boleh terlalu lama ya, 5-10 menit saja. Ini setelah agak sedikit mengembang, kita masukkan gula pasir ya. Ini gula pasir, kita masukkan sedikit demi sedikit. Supaya tidak menggumpal. Dengan kecepatan rendah saja. Setelah itu kita masukkan keju parutnya. Sesudah tercampur rata, maka memang kita batasi ya, nggak boleh terlalu lama supaya nggak mengembang. Kalau terlalu mengembang nanti bisa pecah ya rotinya. Kemudian kita masukkan tepung maizena. Kemudian kita masukkan susu. Kita masukkan sedikit-sedikit ya. Kalau mau ditambahin ya, senang aroma susunya banyak, bisa ditambahin lagi, nggak apa-apa. Untuk mengadukan ini memang membutuhkan laten ya, karena harus sedikit demi sedikit. Saatnya kita masukkan tepung terigu ya, sama juga ya, sedikit-sedikit, karena tepung terigu ini sendiri jumlahnya setengah kilo, maka memang agak banyak. Ada sih memang yang dipisah ya, untuk mencampur tepung terigunya, nggak dicampur semua. Begitu mau dicetak, baru dia aduk, dia campur. Itu karena ada kekhawatiran rotinya kering ya. Tapi kalau saya tidak khawatir kering, karena memang mentega yang saya pakai adalah mentega yang enggak premium, jadi dia mengandung kelembapan yang tinggi ya. Lumernya juga. Terakhir, ini rotinya udah mau selesai ya, kita aduk-aduk ini sampai kalis seperti ini. Akan lebih baiknya memang kita pakai tangan ya, untuk mengetes apakah ini betul-betul kalis atau tidak. Nah, ini sudah kalis ya, tangan kita tidak menempel, itu artinya ini sudah kalis ya, sudah selesai dan siap untuk kita cetak. Saya sudah menyediakan cetakan seperti ini. Ini cetakannya, sudah seperti ini cetakannya. Dan ini supaya ukurannya sama ya. Jadi saya tidak pakai untuk menggiling adonan, untuk meratakan baru diiris-iris supaya ukurannya sama. Saya pakai ini aja, ya. Nah, ini lebih mudah ya, banyak sekali. Seperti ini misalnya kita dapat dari sendoknya susu bubuk anak-anak kita. Nah ini ya, jadi kalau segini, ukuran segini, nanti seterusnya segini, nggak ada kebesaran, nggak ada kekecilan. Nah setelah itu baru kemudian kita masukkan selai nanasnya ke dalam ya, kita masukkan ke dalam. Untuk besaran isi selai nanas ini memang kita
selera ya. Kalau seneng isinya banyak bisa dibesarkan dikit lagi. Nah, sudah selesai seperti ini, tinggal kita tata di dalam loyang. Nah, seperti ini ya. Kita tidak perlu banyak waktu ya. Saya nggak sampai 10 menit loh, ini tadi udah selesai ya. Ini kita penuhi dulu isi loyangnya. Untuk membuat olesan kuning telur, maka kita siapkan kuning telur ini, kemudian kita masukkan susu cair ya, sekitar 1 atau 2 sendok makan saja, kemudian 2 sendok makan minyak goreng ya, kira-kira aja. Nah, baru kita aduk seperti ini. Susunya ini menambah kilat lapisan atas dan juga tidak membuat kuning telur menjadi kental ya, agak cair. Karena kalau kuning telurnya itu kental, maka biasanya untuk melapisinya itu cenderung tebal ya. Jadi kalau ada susu cair, ada minyak, itu cenderungnya agak encer ya, sehingga tidak membuat lapisan itu menjadi tebal. Nah, seperti ini hasilnya. Olesan tadi kita tambahkan pewarna ya, 1, 2, 3 tetes ya, cukup. Warnanya seperti ini, kuning muda. Kita aduk lagi ya. Nah, agak menjadi kekuningan. Setelah itu baru kita oleskan ke dalam ini loyang. Loyang ini sudah panas ya, tapi belum matang. Jadi dalam kondisi panas begini kita bisa oleskan. Agak kurang kuning dikit, tambahkan lagi. Nah, kita oleskan semuanya. Kalau mengoleskan sampai ke bawah ya, supaya bagus hasilnya. Tidak hanya yang atas, tapi ya karena ada susunya agak sedikit encer, maka memang potensinya melupir ke bawah, tapi tidak apa-apa. Nah, seperti ini semuanya bisa sampai ke bawah. Ini posisi panas ya, posisi panas, belum matang karena baru 15 menit pemanggangan pertama. Jadi karena ada pewarnanya, maka ini lebih bagus warnanya, jadi lebih cantik kuningnya. Proses pengolesan lapisan atas ini sudah selesai, semuanya sudah diolesi. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam oven dan hasilnya seperti ini ya, kuningnya bagus, mengkilap. Ini kita akan masukkan ke oven. Kebetulan ini ovennya memang sudah saya panaskan. Kita masukkan lagi. Nah, tunggu 20 menit lagi untuk melakukan pengolesan yang kedua. Proses pengolesan lapisan atas ini sudah selesai, semuanya sudah diolesi. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam oven dan hasilnya seperti ini ya, kuningnya bagus, mengkilap. Ini kita akan masukkan ke oven. Kebetulan ini ovennya memang sudah saya panaskan. Kita masukkan lagi. Nah,
tunggu 20 menit lagi untuk melakukan pengolesan yang kedua. Setelah kira-kira 15 menit yang kedua, ini bisa kita ambil lagi ya. Kita ambil lagi untuk kita oleskan yang kedua. Ini tadi olesan yang pertama sudah selesai, kita masukkan. Kemudian 15 menit lagi yang kedua, kita oleskan lagi kuning telur yang kedua. Dan ini juga bisa kita oleskan lagi karena ini sudah setengah matang ya. Kita oper dulu di atas yang bawah. Lalu kita masukkan oven lagi ya. Kita masukkan oven lagi, yang ini kita keluarkan dulu untuk kita kasih kuning telur lapisannya ini yang pertama ya. Kebetulan saya ambil waktunya 15 menit aja, jadi di samping lebih bisa mengontrol. Nah ini yang perlu kita oles. Ini baru olesan yang pertama ya, ini posisi sudah setengah matang. Kita oles. Memang harus sabar ini satu-satu olesnya. Posisi setengah matang ini kita oles, itu bagus sekali karena dia akan meresap ikut panggangan yang pertama, dan panggangan kedua itu sifatnya hanya penambahan saja, perbaikan, atau sifatnya hanya mempercantik warna aja. Dan inilah hasilnya praktek kita hari ini, yaitu membuat roti nastar yang enak, lembut, kemudian ada gurih, ada manis, dan yang paling penting adalah kualitas tes rasanya yang sangat premium. Silakan mencoba. Dan ini adalah yang sudah kita wayang tadi ya, dan kita proses tadi sudah selesai. Ini satu toples ini hasilnya 1 kilo ya, ini hampir 1 kilo, sedikit aja ini. Kalau full mungkin bisa 1 kilo ya, jadi 1 loyang ini bisa 1 toples, jadi ini jadi 4 loyang, berarti hampir 4 kilo kurang sedikit ya. Nah ini coba kita masukkan ya, dari sini ini dari loyang kita tata, coba kita lihat, kita tata di piring dulu ya. Dan ini adalah hasilnya ketika kita belah seperti ini. Nah ini ya, lembut ini hasilnya seperti ini. Kemudian coba ya kita tata di piring ya, supaya kita tahu bentuknya yang bagus ya. Kuningnya lihat ya, kuningnya lihat ini keemasan, dan juga tidak ada tekstur yang pecah karena kita membuatnya memang komposisinya sangat seimbang ya. Jadi coba kita lihat lagi, ini seperti ini, tidak ada tekstur yang pecah dan kilapnya juga bagus seperti ini. Bisa kita lihat bentuknya yang menarik. Dan sekarang coba kita tata di piring ini seperti ini. Kita penuhi dulu piringnya. Jadi hasilnya sangat lumayan lezat ya, boleh dipraktekkan, boleh dicoba, dan silakan masukkan di kolom komentar untuk review apakah resep saya ini sudah
cocok dengan selera sahabat-sahabat semuanya. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe di channel Budang Baru.